Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Zain Ramadan dan Irfan Pamungkas. Pada video kali ini, kami akan membahas audit SDM pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi periode 2015. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi adalah sebuah bank daerah di Indonesia. Bank ini didirikan pada 12 Februari 1959 dan berkantor pusat di kota Jambi. Masalah yang dihadapi: terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Di antaranya, yang pertama, tidak tepatnya perencanaan karyawan. Contohnya seperti perhitungan perkiraan kebutuhan karyawan tidak sesuai dengan realisasi penempatan karyawan. Yang kedua, tidak efektifnya sistem perekrutan karyawan. Pada sistem rekrutmen karyawan, perusahaan memiliki target kuota untuk merekrut calon karyawan yang memiliki kemampuan di bidang tertentu seperti karyawan di bidang IT. Namun keadaan tersebut tidak dapat terpenuhi dikarenakan calon karyawan yang melamar tidak memiliki spesifikasi yang dibutuhkan. 3. Karyawan tidak menerapkan apa yang dipelajari selama pelatihan. Dalam proses pelatihan, sering karyawan tidak menerapkan apa yang telah dipelajarinya selama masalah pelatihan, sehingga pihak manajemen perusahaan dituntut untuk lebih memonitor karyawan dan melakukan evaluasi. Yang keempat, kurang jelasnya analisa kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh karyawan. Untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berjalan dengan baik, maka kita harus melakukan audit sumber daya manusia. Berikut hasil audit yang telah dilakukan pada Bank Daerah Jambi periode tahun 2015. Kriteria yang ditetapkan adalah setiap divisi atau cabang menganalisis kebutuhan karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun, kondisi realnya ternyata terjadi ketidaksesuaian permintaan formasi karyawan yang diusulkan oleh divisi atau cabang dengan realisasinya. Divisi dan cabang telah mengusulkan jumlah, keahlian, dan tugas karyawan yang disampaikan ke fungsi SDM, namun realisasi perolehan karyawan tidak sesuai dengan yang diminta. Penyebabnya yaitu Bank Jambi dalam merekrut pegawai tidak memperhatikan kebutuhan divisi dan cabang. Ada kalanya ada karyawan yang sudah bagus di suatu bagian, seperti bagian akuntansi, justru malah dipindah ke cabang lain. Akibatnya, permintaan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, divisi banyak yang mengalami keterlambatan pelaporan karena beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Bank Jambi dalam merekrut pegawai harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dari divisi atau cabang, karena apabila permintaan tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengakibatkan kinerja karyawan yang tidak optimal. Kriteria yang ditetapkan yaitu syarat-syarat untuk calon penerimaan pegawai pada bagian frontliner adalah setingkat D3. Dalam seleksi tahap 1, untuk bagian yang diterima harus disesuaikan dengan ijazah dan latar belakang pendidikan. Kondisi real yang terjadi pada saat seleksi tahap 1, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi masih belum lengkap dan benar. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai masih lulus administrasi, seperti adanya lulusan S1 yang berlatar belakang bahasa Indonesia yang tidak termasuk dalam formasi persyaratan. Penyebab hal ini bisa terjadi dikarenakan kurang hati-hatinya tim evaluasi administrasi calon pelamar, sehingga masih terdapat calon pelamar yang memberikan ijazah setingkat S1. Akibatnya, apabila mereka lulus, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan, karena
mereka yang tidak mempunyai kompetensi dan pengetahuan perbankan yang formal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu seharusnya tim evaluasi bekerja sesuai prosedur dan pedoman yang ada dalam buku pedoman SDM. Kriteria yang ditetapkan menurut Peraturan Perbankan Indonesia untuk dapat menjadi auditor intern harus mempunyai sertifikat sebagai auditor internal. Kondisi yang terjadi di lapangan, personel SKAI belum mempunyai sertifikat auditor internal, sekaligus belum mengikuti pelatihan sertifikasi auditor internal. Penyebabnya yaitu karena personel SKAI belum diikutkan dalam ujian sertifikasi auditor internal. Hal tersebut mengakibatkan apabila ada pemeriksaan terhadap kompetensi sebagai auditor internal, maka Bank Jambi tidak mempunyai auditor internal yang punya sertifikasi auditor, sehingga bisa menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Bank Jambi harus segera mengikutkan personel auditor internal untuk mengikuti pelatihan sertifikasi auditor dan diharapkan untuk bisa mengikuti ujian sertifikasi auditor. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari hasil audit SDM pada Bank Daerah Jambi yaitu pengelolaan SDM pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi masih belum berjalan dengan baik dan efektif karena masih ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlu perbaikan. Temuan dari hasil audit manajemen atas pengelolaan sumber daya manusia yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen SDM dapat dilihat dari proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan pengembangan karyawan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.